Kalau lagi memandangi langit malam, kita pasti selalu bertanya-tanya, apakah ada bentuk kehidupan lain di luar sana? Ada sesuatu yang disebut paradoks Fermi. Pada dasarnya, paradoks ini mengatakan, jika peradaban yang mungkin hidup di suatu tempat di alam semesta ini sangat umum, kenapa kita tidak menemukan tanda-tanda keberadaannya? Kita sudah mencari dengan sangat keras, tapi kita belum menemukan bukti kalau ada bentuk kehidupan lain di suatu tempat di luar angkasa. Dan kita menduga mungkin ada banyak peradaban karena para ilmuwan telah menghitung kemungkinan bahwa ada miliaran planet yang bisa dihuni di galaksi kita. Jadi, masuk akal jika kita berasumsi bahwa beberapa dari planet-planet tersebut bisa jadi punya peradaban yang cerdas, bahkan mungkin lebih maju daripada peradaban kita. Jadi paradoks Fermi pada dasarnya bertanya, di mana pestanya? Kenapa kita nggak diundang? Dan salah satu jawaban potensial kenapa kita belum menemukan bentuk kehidupan lain di alam semesta adalah sesuatu yang disebut teori The Great Filter. Teori ini muncul pada tahun 1990-an dan menyatakan bahwa ada sebuah rintangan atau tantangan besar yang mencegah kehidupan tersebar luas di alam semesta. Disebut Great Filter karena teori ini menunjukkan bahwa ada filter yang harus dilalui oleh sebagian besar atau bahkan semua peradaban untuk bisa menjadi sangat keren dan maju. Seperti yang ada di film-film fiksi ilmiah. Tapi sejauh ini tidak ada tanda-tanda peradaban lain yang seperti itu atau bahkan bukti nyata dari bentuk kehidupan apapun. Mungkin sangat sulit untuk berevolusi menjadi bentuk kehidupan yang kompleks atau mungkin sangat sulit untuk mengembangkan teknologi guna melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa. Apapun itu, ini seperti rintangan rumit yang mungkin dihadapi semua peradaban cerdas yang tidak memungkinkan mereka untuk membuat kemajuan apapun di luar titik tertentu. Artinya, mereka mungkin telah sampai pada tingkat perkembangan tertentu dan kemudian terjadi sesuatu yang menghancurkan mereka, seperti tabrakan asteroid atau bencana alam. Atau mereka sendirilah yang menyebabkan runtuhnya peradaban itu dan boom! Semua yang telah mereka capai lenyap. Jadi, Great Filter menunjukkan adanya semacam rintangan yang menghentikan peradaban cerdas untuk menjadi cukup maju untuk melakukan kontak dengan peradaban lain atau menjajah planet lain. Teori ini menyajikan dua skenario yang menarik. Yang pertama mengatakan bahwa filter ini terletak pada masa lalu kita dan kita sudah melewatinya. Ini berarti kita telah melewati fase tersulit dan ujian secara umum. Wuhuu! Tapi ini juga berarti peradaban cerdas relatif langka di alam semesta dan kita mungkin satu-satunya peradaban maju yang ada saat ini. Jadi alam semesta bisa jadi relatif kosong dalam hal peradaban cerdas, artinya peluang kita untuk berteman dengan makhluk hidup dari planet lain dan mengunjunginya dengan wahana antariksa kita yang super keren itu sangat kecil. Sedih sih, tapi skenario kedua jauh lebih buruk. Skenario ini menyatakan bahwa filter itu sebenarnya bisa saja berada di masa depan kita. Kita belum menghadapi ujian misterius dan cukup canggih ini, itu berarti ada kesempatan bagi kita untuk gagal. Jika filter itu benar-benar ada di masa depan kita, mungkin artinya ada banyak peradaban cerdas di luar sana, tapi mereka semua sedang berjuang untuk mengatasi rintangan yang sama dengan yang mungkin akan kita hadapi lebih cepat dari yang kita bayangkan. Mereka mungkin mencoba untuk lulus dari ujian ini, tetap hidup, dan mengirimkan pesan kepada kita bahwa kita nggak sendirian dan mereka juga ingin mengunjungi kita. Salah satu hal yang dibicarakan oleh teori Great Filter adalah perkembangan kecerdasan buatan atau AI. Seiring dengan semakin majunya teknologi AI, ada kemungkinan bahwa hal ini dapat menjadi ancaman bagi umat manusia atau menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan jika kita tidak cukup berhati-hati dalam menggunakannya. Tapi masih ada harapan kok, gak semuanya segelap dan sesuram itu. Mungkin ada peradaban yang telah melewati Great Filter yang ada di alam semesta di luar sana dan mereka akan berhasil mengirimkan pesan kepada kita. Mungkin ada bentuk kehidupan yang tidak lebih besar dari bakteri di suatu tempat di luar sana dan mereka belum sampai pada tingkat di mana mereka cukup berkembang untuk berkomunikasi dengan kita. Atau mungkin kita yang akan lulus ujian dan mengirim pesan kepada orang lain suatu hari nanti.
Apapun itu, para ilmuwan tidak akan menyerah. Mereka akan terus mencari jejak kehidupan di sekeliling kita di luar angkasa, terutama di tata surya. Dan beberapa penemuan mereka memberitahu kita bahwa kita mungkin tidak perlu mencari di luar lingkungan kita untuk menemukan tanda-tanda kehidupan. Pertama ada Enceladus, bulan kecil yang mengitari Saturnus. Pada awalnya para peneliti percaya bahwa Enceladus hanyalah sebuah batu biasa yang diselimuti es. Tapi pada tahun 2005, pesawat ruang angkasa Cassini milik NASA mengambil foto geyser air beku yang dimuntahkan dari retakan di bagian selatan Enceladus. Salah satu penjelasan yang paling mungkin adalah adanya lautan air cair yang berada di bawah permukaan yang membeku. Lautan itu tetap hangat karena gaya gravitasi antara Enceladus dan bulan-bulan Saturnus lainnya. Air adalah elemen kunci bagi perkembangan kehidupan, jadi kita nggak akan pernah tahu. Selain itu, para ilmuwan juga menemukan keberadaan fosfor di Enceladus yang merupakan elemen penting lainnya bagi munculnya kehidupan. Fosfor merupakan salah satu dari 6 unsur pembangun dasar kehidupan dan memainkan peran yang sangat penting dalam berbagai proses biologis. Misalnya, pembentukan membran sel, transfer energi, dan semacamnya. Mereka percaya bahwa fosfor mungkin berasal dari inti batuan bulan dan diangkut ke lautan melalui ventilasi hidrotermal. Yuk kita pindah ke lokasi potensial berikutnya yang mungkin punya beberapa bentuk kehidupan. Titan, kakaknya Enceladus. Titan merupakan satu-satunya bulan di tata surya yang memiliki awan dan atmosfer padat yang biasanya ditemukan di planet-planet. Dan Titan adalah satu-satunya tempat di tata surya, kecuali Bumi tentu saja, yang memiliki danau cair. Meski dipenuhi dengan metana dan etana, gas alam cair, tapi tetap saja cair. Titan adalah dunia yang paling mirip dengan Bumi. Para ilmuwan bahkan meyakini bahwa kondisi di sana mirip dengan kondisi Bumi di masa-masa awal pembentukannya. Tapi, planet tempat tinggal kita ini lebih dekat dengan matahari, jadi selalu lebih hangat. Titan mungkin juga punya lautan air cair di bawah permukaannya. Kita tidak bisa melewatkan Mars kalau membahas tentang kemungkinan kehidupan di luar angkasa. Salah satu bukti utama adalah metana yang ditemukan para ilmuwan di planet merah itu. Metana adalah gas yang bisa dihasilkan oleh organisme hidup, misalnya sapi, jadi ini bisa pertanda penting. Mereka juga menemukan senyawa organik di permukaan Mars yang merupakan bahan penyusun kehidupan. Penemuan lain yang menjanjikan di Mars adalah air dalam bentuk cair. Mungkin ada danau yang terletak di bawah lapisan es di kutub, dan para ilmuwan percaya bahwa danau tersebut bisa mengandung kehidupan mikroba. Europa adalah salah satu bulan yang mengorbit Jupiter. Bulan ini juga berpotensi memiliki banyak air. Mungkin ada lautan asin di bawah kerak setebal hampir 16 km dengan air yang lebih banyak daripada air yang dikandung semua lautan di bumi. Kemungkinan ada dasar laut berbatu di dasar samudra misterius ini. Interaksi antara bebatuan dan lautan dapat menciptakan nutrisi kimia yang dibutuhkan organisme jika memang ada untuk bertahan hidup. Lautan rahasia Europa mungkin juga memiliki ventilasi hidrotermal. Ventilasi ini pada dasarnya adalah area di mana air panas dan mineral dilepaskan dari dasar laut. Ventilasi ini mendukung berbagai bentuk kehidupan di bumi, dan senang sekali rasanya mengetahui kalau ada kemungkinan bentuk kehidupan yang sama juga ada di Europa. Masalahnya bisa jadi adalah radiasi yang berasal dari Jupiter. Radiasi ini sangat kuat dan dengan demikian bisa sangat berbahaya bagi bentuk kehidupan potensial di sana. Kehidupan apapun di Europa harus memiliki perisai agar bisa bertahan dari radiasi yang sangat kuat. Yuk kita lihat juga bulan Jupiter terbesar kedua, yakni Callisto. Bulan ini punya banyak kawah, tapi masih merupakan salah satu benda yang paling tidak aktif secara geologis di tata surya karena tidak ada gunung berapi aktif atau aktivitas tektonik. Karena itu, sebagian besar permukaannya masih sama seperti saat bulan terbentuk, dan itulah sebabnya bulan ini memberi kita jendela unik ke sejarah awal tata surya. Dan ya, tebakan kalian benar, Callisto juga punya lautan di bawah permukaan yang berpotensi mengandung kehidupan. Seru ya kalau dipikir-pikir.